Yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia. Puji Tuhan, kita sudah melihat lokasi di mana Tuhan mengajar ucapan bahagia. Tuhan bukakan hal-hal baru buat kita. Jadi semakin nyata ya Oma. Keren ya Oma. Tapi sekarang kita menuju kemana? Coba sebentar saya lihat itinerary-nya ya. Oh, kita menuju Kapernaum. Ada apa ya di sana? Itu bukannya tempat mujizat air jadi anggur ya? Oh bukan Pak Supir. Coba nanti kita dengarkan tour leadernya ya. Kita sudah nyampe nih. Cepat juga ya dari Bukit Sabda Bahagia, Mount of Beatitudes. Saya sudah gak sabar lihat apa yang ada di Kapernaum. Iya, kita mau belajar tentang Kapernaum. Ayo kita ikuti tour leader menerangkan daerah Kapernaum ini. Ayo. Rasanya jalannya ke sana. Tuh ada gerbangnya. Nah, kita foto dulu deh di sini. Yuk. Masuknya lewat gerbang ini ya. Ada tulisan Capernaum of Jesus. Capernaum, the town of Jesus. Oma, emang kok tulisannya Kapernaum, kotanya Tuhan? Emang Tuhan lahir di sini, Oma? Nah, inget gak Tuhan Yesus tempat kelahirannya di mana? Setahu Pak Sopir sih di Bethlehem, kandang domba. Kan kita kemarin memperingatinya pas hari Natal. Ya, betul. Tapi Kapernaum itu kota di mana Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat-mujizat. Iya. Oma, ini apa Oma? Oh, Ipi pernah lihat di Google ya. Itu batu kilangan, bener gak Oma? Iya, betul. Batu kilangan itu. Nah, ini batu kilangan ini mengolah biji-bijian menjadi tepung. Biasanya sih dipasarkan oleh ini ya, dijalankan oleh keledai supaya batunya itu dapat berputar. Oh iya nih, Pak Sopir juga baru ingat. Iya. Di firman Tuhan juga ada, Iya, Oma. betul. Di Matius 18 ayat 6, Pak Sopir coba bacain ya. Ya, boleh. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya bila sebuah batu kilangan diikatkan kepada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Iya. Serem. Ternyata Iya, itu ya betul. fungsinya batu kilangan ya Oma ya. Betul sekali. Ya udah, yuk kita lihat ya, Ipi ya. Ayo, Kita Oma, jalan yuk, lihat yuk, apa yuk. yang terjadi di sana ya. Ya, yuk. Oh, kalau ini apa Pak Supir? Iya kok, ini banyak pilar-pilarnya, banyak banget. Oh, ini
dulu bekas tempat ibadah orang Yahudi dulunya. Nah, tempat di mana Tuhan Yesus mengajar dan membacakan kitab-kitab Taurat. Oh, batu-batunya sebagian besar udah runtuh ya Oma ya? Iya, betul. Tapi justru di sini yang paling bagus ya Oma, yang paling masih utuh gitu dibandingkan yang lain. Iya, betul. Ya udah yuk kita foto ya biar ada kenangannya ya. Oke Yuk. Oma. Kamera udah siap? Ayo Yuk, kita yuk foto. kita foto. Siap, 1, 2, 3. Lagi ya, 1, 2, 3. Oke. Nah, di sini masih kelihatan lebih utuh ya. Ayo Pak Supir, kita foto-foto di sini. Wah, pada zaman itu tempat ibadah juga dibangun dengan indah dan besar ya. Coba kita lihat-lihat dan putar-putar dulu. Semua bergaya Romawi ya Oma? Betul. Kan memang saat itu Romawi berkuasa, yaitu Kaisar Agustus. Nah, kalau yang itu mengalami keruntuhan total ya. Oma, kita lihat rumah Petrus yuk di sana. Ayo, ayo. Nah, itu kelihatan reruntuhan perkampungan di Kapernaum. Kalau yang bangunan modern itu apa Oma? Ipi, tadi kata tour leader, biasanya di atas satu tempat bersejarah yang sudah tinggal puing-puing didirikan gereja tanpa merusak batu-batu reruntuhan yang bersejarah itu. Jadi itu pasti sebuah gereja. Betul nggak Oma? Ayo kita lihat dari dekat saja. Oma lihat deh, kok batu-batu itu kayaknya nggak ada bedanya loh sama yang di sana loh. Ipi, tapi tadi pas sopir dengar batu ini agak berbeda dengan batu yang lain. Apa bedanya Pak Supir? Kalau di sini, Ya. jadi ada batu-batu, ada batu yang ada tulisannya Petrus. Jadi kemungkinan ini adalah rumahnya Petrus dan keluarga besarnya. Ingat gak kisah tentang Tuhan Yesus menyembuhkan mertua Petrus? Yuk kita buka ya. Matius 8 ayat 14. Kita baca kisah ini. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Nah, Oh, kita benar-benar jadi dibawa ke zamannya waktu iya, itu ya. betul. Zamannya Tuhan Yesus. Bersyukur ya kita bisa lihat langsung ya, Iya. Oma, Pak Supir ya. Ayo kita masuk lihat bangunan di dalamnya ya. Lihat Yuk, dari atas yuk, sini. Oma. Ah, Ipi, Pak Supir, yuk kita naik sebentar. Pengen lihat aja, sebentar aja. Ayo Oma. Oma coba lihat. Ternyata jelas sekali ya dari atas ini. Oh iya betul. Wah, sangat jelas ya terlihat dari atas di sini. Ayo kita harus cepat turun dan cepat-cepat masuk bis. Ayo yuk. Wah, bersyukur sudah melihat dan menginjakan kaki ke Kapernaum. Sekarang kita akan kemana Pak Supir? Oh, Oma paling ingat. Kita mau ke Tabka. Gereja 5 roti dan 2 ikan. Terus naik boot dan makan ikan Petrus. Saat yang ditunggu-tunggu nih. Wah, Pak sopir juga semakin semangat nih. Kita sudah nyampe nih. Yuk, ke sana jalannya, ke arah pintu masuk ya. Oh keren ya. Ayo masuk ke ruang gereja. Wah, Oma, gerejanya besar ya. Wah iya. Tapi di sini ada apa ya Oma? Ipi, inget gak? Di sini itu tempat Tuhan Yesus mengadakan mujizat 5 roti, 2 ikan. Jadi untuk makan berapa ribu orang ayo? 5.000. Nah iya itu. Oke.
Ya, itu mujizat ya. Ingat kan lagunya 5 roti? 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 batu. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 batu. Hai saudara, apa kau dengar? Dengan mujizat dari Allah, dimakan 5.000 orang, sisa 12 batu. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 baku. Oma kita nyanyi ya bareng-bareng ya. Hai saudara, apa kau dengar? Dengar mujizat dari Allah. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 baku. Sisa 12 baku, sisa 12 baku. tepuk tangannya Oma dan Opa. Shalom, Oma dan Opa, puji Tuhan. Saat ini kita berada di gereja Tabga, gereja mujizat di mana Tuhan mengadakan mujizat. Tuhan memberi melipat gandakan 2 ikan 5 roti ya, untuk makan 5.000 orang laki-laki ditambah keluarganya tentu saja. Puji Tuhan, ini sesuatu mujizat yang luar biasa. Dan saya percaya, oh Tuhan terima kasih. Kalau kita berada di tempat ini saat ini, atau Oma dan Opa, Bapak Ibu semuanya menonton channel YouTube ini, saya percaya bukan hanya kebetulan atau bukan hanya tontonan biasa, tetapi sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan Oma dan Opa, Bapak Ibu ya, dan saya ya, dan semua pemirsa channel ini. Ya, saya percaya mungkin hari-hari ini Bapak, Ibu, Oma, dan Opa memerlukan mujizat Tuhan, mujizat pelipat gandaan. Ya, hari ini kita mau belajar mujizat pelipat gandaan yang Tuhan berikan, yang Tuhan adakan di daerah Tabga ini ya, Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang dikasih Tuhan. Oke, sebelumnya kita akan sama-sama doa. Kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan ini, di mana kami mau belajar firman-Mu, di mana kami mau belajar sehingga pelipat gandaan itu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami percaya ini bukan satu kebetulan, tapi ini anugerah-Mu atas kehidupan kami, di mana kami akan mengalami pelipat gandaan seperti yang Engkau adakan pada saat pada 2000 tahun yang lalu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan ya Oma dan Opa. Yuk saya akan bacakan firman Tuhan ya. Firman Tuhan di Matius 14 ya, mengatakan ayat 15 mengatakan, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Nah, murid-murid ini nggak mau ambil resiko, karena murid juga tahu, oh kalau kasih makan mereka ya 5.000 mungkin 7.000, atau kalau 2 kali lipat aja suami istri ditambah anak mungkin sekitar 12.000. Uang dari mana? Ya, nah murid-murid juga hitung-hitung ya, Bapak, Ibu, Oma, dan Opa ya. Nah, kemudian tapi apa yang Tuhan katakan ini? Yang Tuhan katakan ini luar biasa. Mari kita lihat ya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu pergi. Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Gak boleh pergi, gak usah pergi. Tapi kamu harus memberi mereka makan. Waduh ya, ini
PR berat bagi murid-murid ya. Mereka tanya, uang kas ada berapa? Uang kas ada berapa? Wah, uang kasnya nggak banyak. Itu nggak cukup ya. Kalaupun cukup ya, apakah ada toko roti yang dekat ini yang mampu mengadakan untuk memberi makan 12.000 orang, kira-kira begitu. Wah, mereka mulai pusing. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah mereka duduk, diambilnya lah 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus menadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak itu, dan mereka semuanya makan sampai kenyang, dan sisanya 12 bakul penuh. Puji Tuhan, ini luar biasa ya Oma dan Opa yang dikasih Tuhan. Ini luar biasa banget ya. Jadi ada tadi tugas dari Tuhan memberikan tugas kepada murid-muridnya. Kalian harus memberi mereka makan. Aduh, Tuhan Yesus tolong, gimana caranya? Ya, gimana caranya? Tapi Tuhan mengatakan, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Seringkali kita cuman ngomong sama Tuhan, Tuhan berkati Tuhan. Oh, pelipat gandaan terjadi. Oh, Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Oh, aku gak punya apa-apa. Tuhan sudah gak punya apa-apa ya. Tapi hari ini kita mau belajar melihat ya, apa yang ada padamu, apa yang ada pada kita, Oma dan Opa. Tuhan, aku kan sudah tua, Tuhan, aku enggak punya apa-apa, Tuhan ya. Coba kita mau lihat lagi apa yang ada pada kita ya. Nah, kemudian kita melihat ya, apa yang ada pada kita. Mungkin kita bisa lakukan apa ya? Mungkin hanya 2 roti, 2 ikan dan 5 roti. Itu enggak seberapa. Tapi coba hari ini kita mau belajar. Kita mau serahkan 2 ikan dan 5 roti itu kepada Tuhan. Kalau kita keep sendiri, pegang sendiri, ya tetap jadi 2 ikan dan 5 roti, enggak berubah. Tetapi seperti anak kecil itu dikatakan, dia memberikannya kepada Tuhan, 2 ikan, 5 roti. Ya. Hari ini kita mau melihat apa yang kita punya. Ya. Mungkin kita nggak punya banyak, tapi Tuhan katakan, berikan pada Tuhan. Ya. Berikan pada Tuhan. Ya. Tuhan memberkati. Ya. Tuhan mengangkat tangan, menyerahkan 2 ikan dan 5 roti itu. Dan apa yang terjadi? Setelah Tuhan melepaskan berkat atas 2 ikan 5 roti itu, Tuhan mulai memecah-mecahkan. Dan gak habis-habis, pelipat gandaan terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar taat. Kita mau belajar, kita mau memberikan apa yang ada pada kita. Apa sih yang ada pada kita? Ya. Mungkin gak seberapa. Mungkin kalau ditanya Tuhan, apa yang ada padamu? Bingung. Tuhan, aku punyanya cuman ini, Tuhan, cuman ini. Mungkin ada yang punyanya cuman sepeni, 2 peni. Atau punyanya cuman, Tuhan, aku punyanya cuman tanganku, Tuhan, aku mau kerja buat Tuhan. Ada juga, Tuhan mulai bukakan, oh Tuhan, aku punya lagi, Tuhan, lututku, Tuhan, lututku. Aku mau pakai lututku untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada lagi, Tuhan mau pakai apa? Tuhan akan lipat gandakan semua yang kita serahkan pada Tuhan. Mungkin mulut kita, ya kita serahkan pada Tuhan. Ya, kita serahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Nggak cuman harta kita, tapi Tuhan mau lipat gandakan semua yang kita serahkan pada Tuhan. Tuhan, aku serahkan mulutku ini. Mulutku nggak cuman buat ngoceh-ngoceh, tapi aku serahkan yang kecil ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Tuhan memberkati mulut kita, dan apa yang terjadi? Pelipat gandaan melalui mulut kita boleh terjadi. Ya, Tuhan pakai mulut kita untuk memberkati banyak orang. Bahkan dikatakan 5.000 laki-laki, 12.000, kira-kira begitu ya.
zaman itu, sekarang lebih lagi. Ya. Oma dan opa yang dikasihi Tuhan, apa yang ada padamu? Apa yang ada pada oma dan opa? Ketika Tuhan tanya, ketika kita minta Tuhan biar pelipat gandaan boleh terjadi padaku. Ya. Apa yang ada padamu? Apa yang ada pada oma dan opa? Apa yang ada pada bapak ibu? Apa yang ada pada pemirsa semuanya? Apa yang ada padaku? Aku mau serahkan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini loh Tuhan, punyanya cuman ini. Ya. Murid-murid mungkin melihat, ya cuman 2 ikan Tuhan, cuma 5 roti, gimana ini? Tetapi Tuhan gak pandang 2 ikan 5 roti itu. Tuhan gak pandang jumlah yang kecil. Ya. Setia dengan perkara kecil dan Tuhan akan menambahkannya. Mari Bapak, Ibu, Oma, dan Opa, kita serahkan apa yang ada pada kita, the whole amount yang ada pada kita. Ya. Seperti anak kecil itu menyerahkan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Full. Ya. Ini yang ada padaku. Ya. Ini loh Tuhan yang ada pada kami cuman ini. Ya. Ketika kita serahkan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Serahkan mungkin lutut kita, serahkan tangan kita, serahkan mulut kita kepada Tuhan. Serahkan penny kita atau rupiah kita yang ada pada Tuhan. Saya percaya saat ini, oh Tuhan, oh mukjizat pelipat gandaan itu boleh terjadi pada Oma dan Opa, Bapak Ibu, pemirsa semuanya juga terjadi pada saya. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini Oma dan Opa, Bapak Ibu memerlukan mukjizat pelipat gandaan. Biarlah melalui channel YouTube ini, yuk kita akan angkat tangan kita. Tuhan, Tuhan, oh Tuhan, ini yang ada padaku. Mulai ingat-ingat, mulai ingat apa yang ada pada kita, apa yang ada pada kita, apa yang Tuhan ingatkan dalam hidup kita. Mulai berikan untuk pekerjaan Tuhan, mulai berikan untuk Tuhan. Ya Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, yuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, terima kasih untuk tempat ini. Kalau Engkau mengingatkan kami tentang mujizat pelipat gandaan 5 roti 2 ikan. Oh Bapak, kami percaya Bapak. Oh biar hari ini kami boleh melihat apa yang ada pada kami. Dan kami berikan kepada Engkau Bapak. Kami serahkan dengan hati kami sepenuhnya kepada Engkau. Dan kami percaya ketika Engkau melepaskan berkat atas apa yang kami punya. Oh Bapak, kami percaya mujizat pelipat gandaan itu boleh terjadi pada kami. Kami serahkan kehidupan kami serahkan mulut kami, jiwa kami, roh kami serahkan lutut kami serahkan tangan kami serahkan kekuatan kami kepadamu Bapa. Oh kami percaya pelipat gandaan itu boleh terjadi pada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, pelipat gandaan boleh terjadi pada Oma dan Opa, Bapak, Ibu, semua pemirsa yang menonton channel YouTube ini. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih biar anugerah-Mu terus sempurna atas kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami melepaskan berkat-berkat atas Oma dan Opa. Kami melepaskan berkat atas Bapak Ibu semua pemirsa yang menonton channel ini. Terima kasih, terima kasih. Terimalah berkat yang daripada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sukacita. Ya, biarlah berkat pelipat gandaan itu boleh kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Aku terima berkat pelipat gandaan itu. Haleluya, haleluya. Mari Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yuk, saya sebentar akan foto-foto. Terus kita semua akan melanjutkan perjalanan. Tuhan Yesus memberkati. Ipi, tadi kita diingatkan Tuhan melalui firman Tuhan bahwa mujizat itu nyata. Kuasa Tuhan itu sungguh tak terbatas. Iya Oma, Ipi percaya banget Tuhan sanggup memulihkan hidup saya. Oma, yuk kita ke sana. Takut ketinggalan loh. Kita mau ke gereja Santo Petrus Prima. Ternyata lokasinya berdekatan dengan gereja Tapha. Pak Supir, gereja ini persis di pantai, berbatasan dengan laut ya? Iya nih. Oma, gereja ini dibangun untuk peringatan apa? Ayo deh kita coba masuk ke dalamnya ya. Lihat,
Gereja ini memang di pantai. Kalau air pasang bahkan sampai menggenangi daerah ini. Oma, kita lihat ke dalam ya. Ayo. Wah, gerejanya tidak terlalu besar ya, tapi bagus kok. Asri gitu loh. Iya ya. Oma, gereja ini dibangun untuk memperingati apa ya? Ini sepertinya ingat gak nih? Waktu Tuhan Yesus melakukan peristiwa waktu di pantai Danau Tiberias. Coba. Bentar. Pak Supil bacakan Yohanes 21. Perikop Yohanes 21 ya Oma ya, Ya coba. betul. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Iya. Nah itu, Yesus menampakkan diri. Gitu. Murid-murid menangkap ikan pada saat itu. Tapi sayangnya tidak ada seekor pun mereka dapatkan. Ingat Oma, aku ingat Oma. Ya, Tuhan Yesus tuh menyuruh murid-muridnya menebarkan jala di sebelah kanan. oh iya betul. Iya betul. Oh. Iya. Saat itu murid-muridnya baru sadar ya bahwa itu tuh Tuhan Yesus. Iya betul sekali. Murid-muridnya menebarkan jala dan menangkap ikannya besar-besar sekali. 153 ekor. Besar banget, besar sekali itu semua ikannya. Ya Oma, Tuhan memulihkan Petrus ya. Ya betul. Saat itu Petrus tuh merasa putus asa. Dia merasa dia mengkhianati Tuhan Yesus, ya. Terus dia kembali ke pekerjaan yang lama sebagai nelayan menangkap ikan di laut. Tetapi saat itulah Tuhan memulihkan hidup Petrus. Tuhan menanya Petrus dengan 3 kali pertanyaan yang sama. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Oma. Jadi maksudnya tuh gimana ya? Oma, seringkali kita gak sadar ya Oma. Kita suka berkata, ku cinta padamu Tuhan. Tapi kita tidak mengembalakan domba-dombanya Tuhan. Iya betul. Kita harus care ya dengan semua orang. Khusus perhatian kepada orang-orang di sekitar kita. Mengingat mereka untuk tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang melenceng, kita nasihati dengan firman-Nya. Kita tegur. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Aku harus semakin care dengan orang-orang di sekitarku Tuhan. Yuk kita ke pantai yuk, udah ditunggu loh. Ya udah, kita udah ditunggu. Yuk, Ayo, mari. Yuk. Kita mau ke Tiberias. Asik. Aduh, Pak Sopir jadi takut. Gimana nanti kalau misalnya ada angin sakal, ntar kita terombang-ambing, jatuh ke laut gimana? Kan ada Tuhan Yesus yang menolong. Iya. Ada Tuhan Yesus. Ada Yesus di hidupku. Ada Yesus di pergumulanku. Ku takkan takut
berjalan sendiri. Ku tahu Yesus selalu bersamaku. Ada Yesus, Ada Yesus di hidupku. Ada Yesus di setiap rencanaku. Ku takkan takut berjalan sendiri. Ku tahu Yesus selalu bersamaku. Ku mau hidup seperti maumu, seperti yang kau inginkan terjadi dalam hidupku. Ku mau hidup seperti maumu, seperti yang kau inginkan, Yesusku. Ku mau hidup seperti maumu, seperti yang kau inginkan terjadi dalam hidupku. Ku mau ikut seperti maumu, seperti yang kau inginkan, Yesusku. Oh iya ya, jadi Tuhan Yesus ada dalam hidup kita ya. Iya, iya betul. Jangan sampai Tuhan tertidur di buritan. kalau ada bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan tetap tenang. Betul, betul sekali. Oma, tapi kita nggak kenapa-napa kan? Ya enggak, memang sih kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi ke depan. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan kita harus percaya itu. Pak supir tuh jangan khawatir. Ya, Tuh lihat tuh pemandangannya bagus loh. Wow, kita meninggalkan gereja Santo Petrus. Terima. Kita meninggalkan gereja Santo Petrus Prima. Dan apa? Makan kan? duh, yang diingat-ingat tuh makan aja. Ipi, Kan tadi Pak sopir takut jadi bawaannya lapar, Oma. iya. Hafenu shalom alaihim. Hafenu shalom alaihim. Hafenu shalom alaihim. Hafenu shalom, shalom, shalom alaihim. Tepuk tangan Oma dan Opa. Bernyanyi Hafenu Shalom. Hafenu Shalom alaihim. Hafenu Shalom alaihim. Hafenu Shalom alaihim. Hafenu Shalom, Shalom, Shalom alaihim. Hafenu Shalom alaihim. Hafenu Shalom alaihim. Hafenu Shalom alaihim. Hafenu Shalom, Shalom, Shalom alaihim. Hafenu Shalom alaihim. Hafenu Shalom alaihim. Hafenu Shalom alaihim. Hafenu Shalom, Shalom, Shalom alaihim. Opa dan Opa, kita percaya Tuhan memberikan kegirangan buat kita semua. Wuh. Tepuk tangannya lagi Oma dan Opa. Ada sukacita yang melimpah.
lambaikan tangannya Oma dan Opa. Wuh. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita. Melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tepuk tangannya lagi Oma dan Opa. Kita mau terima janji Allah. Yes Lord. Ku terima janji Allah. Bagi kaum Yehuda. Umat yang berdoa. Memuji dan menyembah. Inilah saatnya. Inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Kami mau lihat penuaian yang terjadi. Lihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan Dan sukacita. Melimpah. Minyak yang baru. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan Dan sukacita. Melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Tepuk tangan yang luar biasa. Oma, di Danau Tiberias ini Tuhan meneduhkan badai ya? Aduh Ipi, jangan cerita-cerita yang gitu, serem Pi. Benar. Saya murid-murid berangkat. Dalam perjalanan ke seberang, tiba-tiba angin bertiup kencang dan menggoncang-goncangkan perahu. Murid-murid sangat ketakutan. Nah, Tuhan Yesus meneduhkan angin dan badai. Tenanglah. Maka angin dan badai itu pun menjadi tenang. Maka takjublah murid-muridnya. Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan badai pun tunduk pada perintahnya? Perkataan Tuhan itu sangat berkuasa. Jadi sebenarnya kita sebagai anak-anaknya, kita juga memiliki kuasa dalam mulut kita ya Oma. Oma, hati-hati, sini pegang Pak Sopir. Loncat ya Oma. Hati-hati Pak Supir, perahunya goyang-goyang loh. Aduh, sudah nyampe ke darat. Kita langsung menuju ke restoran untuk makan siang ya. Iya Oma. Hore, perut udah lapar nih. Ayo duduk. Nanti makanan akan diantar. Sudah dipesan oleh tour leadernya. Gimana Pak Supir, sudah nggak takut angin badai lagi kan? Enggak dong Pik, kan sudah ada di darat. Oma, kita ke toilet dulu yuk. Wah, ikannya sangat menawan ya. Semoga rasanya cocok dengan lidah kita ya Oma. Wah, agak tawar ya Oma. Hahaha, memang ini termasuk makanan sehat, tapi tidak seenak masakan Ipi. Oh iya, ini Oma bawa sambal saset. Oma bawa lebih nggak? Mau dong Oma. Nah ini baru Jos, enak tenan. Wah, sudah kenyang. Kita langsung menuju ke Sungai Yordan. Oh, masih ingat saya.
tempat di mana Tuhan Yesus minta dibaptis dan Roh Kudus turun atasnya. Oma, Ipi juga mau dong dibaptis di sini. Nanti ada burung yang turun dari surga dan Bapa bersuara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Ipi kan sudah dibaptis, jadi nggak perlu dibaptis ulang ya. Kan kita kan ikut baptis Naaman saja. Tempat gantinya di sana, Oma. Sana yang cewek, sini yang cowok. Semoga airnya nggak dingin ya. Gimana gak dingin? Ini kan musim dingin. Cuci tangan aja kedinginan. Ayo, ayo. Duh, airnya dingin sekali ya. Puji Tuhan, semua sudah lancar dan beres hari ini. Kita tinggal nikmati pemandangan dan melihat Gerasa dari bis. Saya gak mau turun. Kenapa Ipi nggak mau turun? Pada takut ya? Tapi memang kita tidak ada jadwal untuk turun mengunjungi Gerasa, hanya lewat saja kok. Oma, dressing di sini enak-enak banget ya, Oma. Iya. Duh, minyak zaitunnya juga banyak Wow. macamnya. Betul, betul. Ayo, kita harus cepat masuk bis. Oma duduk di depan aja ya, ditemani Ipi. Pak sopir duduk agak belakang aja. Oma, lihat itu gunungnya ya. Wah, gunungnya putih semua di puncaknya loh. Iya, di atas pasti cukup dingin. Ipi dan Pak Supir nggak lupa bawa mantel selapis lagi kan? Juga kaos tangan ya. Sudah Oma, Ipi sudah pakai 4 lapis. Bawa kaos tangan juga. Ipi senang sekali Oma. Baru sekali ini loh diajak pegang salju. Oma, ini baru pertama kalinya loh Pak sopir Oh iya ya. megang salju. Wah, Duh, seneng banget Oma. iya. Oh, ini yang dinamakan Gunung Hermon. Iya, betul. Gunung Hermon ini sangat penting karena merupakan tempat tertinggi di dataran tertinggi. Oh, Iya. pantes ya ada lagu rohani yang katanya mengalir dari Gunung Hermon. Ke Bukit Sion. Sion. Iya. Karena dia paling tinggi ya Salju dari ternyata Gunung ya. Hermon ini mencair terus mengalir ke Sungai Yordan gitu kan. Ya, itu ada lagunya itu. Ingat Iya. gak? Ingat dong. Sungguh alangkah Baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya bila kita berukun bersama. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di tanah perjanjian ini. Bersama kita menyanyikan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah
hidup selama-lamanya. Seperti minyak Di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Oma, itu kereta gantungnya kemana ya? Dengan kereta gantung itu, Ipi, kita bisa sampai puncak. Iya, Kita bisa iya. naik kan ke Oma? Bisa, kita naik ya. Oke, Oh. Oma, jangan lupa sial penghangatnya ya. Di sana anginnya kenceng banget. Iya, betul, Duh. betul, betul. Ini biar leher Oma nggak kena angin. Iya. Heeh, nggak Ih, kena angin. Dingin sekali Dingin ya sekali. Oma. Dingin Betul. sekali. Udah pakai kaos tangan juga masih dingin. Jangan lupa ya pegangan ya, biar nggak jatuh. Aduh, dingin banget ini. Oma, Ya, mau teh panas atau kopi panas? Oma teh panas aja deh. Kalau udah dingin. Ipi teh Ipi. upet. Ipi mau Ipi teh apa upet. kopi? Teh upet. Teh Ya. upet. Pak supir. Oh. Ya Oh, pokoknya iya. tehnya yang panas lah. Sekalian Yang bisa ya diminum. beli sandwich ya, Pak Supir. Oma yang tuna salmon. Oh, Oma tuna salmon. Kalian pengen apa? Saya mau itu deh. Nih Apa uangnya, ya? ayo apa Ipi? uangnya. Makasih. Eh, Pak sopir sandwich yang juga. beli, Iya. kenapa jadi minta? Ya udah. Ipi mau apa ya buruan? Tapi di sini nggak ada lepet. Tuna juga boleh tapi udah dua deh. ya. Waduh, lapar Duitnya? ya. Lapar. Kurang deh duitnya. Minta lagi Oma. Iya, bentar. Nah ini. Oke, supir pergi dulu ya. Iya, Ipi udah lapar. Oma, Iya. ini tehnya kita sharing aja ya. Oh iya udah nggak apa-apa. Takut soalnya sandwich dan yang lain-lainnya lagi dibikin. Ya udah kita tungguin aja, Oke. nggak apa-apa. Ya. Heeh. Nah, Oma jangan langsung diminum loh, itu panas banget loh. Nanti bibir Oma jontor. Meleleh Jontor. kali. iya. Jontor habis makan cabe. Kan Ini bibir panas Oma ya. sekarang bagus. Nanti jontor. Kalau jontor ketebelan dong Ipi, aduh. Jadi nggak usah ke dokter cantikan lagi ya Ipi ya. Iya. Masa Coba pulang, bikin masa pulang jontor. dari Yerusalem jontor. Iya. Aduh. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Oh iya, Ipi habis ini kemana ya? Ke Nazaret, Oma. Oh, ke Nazaret. Ya udah, ntar abis makan kita langsung ke bis ya. Oke. Ayo. Sekarang kita dalam perjalanan menuju Nazaret. Oma, ternyata wilayah Nazaret ini tidak masuk dalam wilayah Israel ya, tapi Palestina loh. Oma, Pak sopir jadi nggak pengen ke Nazaret. Takut ada bom nyasar lo ke bis ini. Serem banget. Iya kan, Palestina Israel jadi musuh bubuyutan. Oh, tentang bom nyasar atau peluru nyasar, kita doa saja ya. Oma, kita diminta menyiapkan paspor loh. Katanya akan ada pemeriksaan di perbatasan nanti. Ipi hati-hati paspor jangan sampai hilang dan jangan sampai ketinggalan ya. Ntar nggak bisa pulang. Oh Oma, lihat sepanjang jalan dipasang kawat duri. Iya, semua itu hanya untuk membatasi wilayah dan antisipasi saja. Jadi jangan ketakutan berlebihan. Jangan banyak bicara saja. Lagi pula orang Palestina juga mengharapkan agar turis bisa berkunjung ke wilayahnya.
meningkatkan devisa negara daerah wisata itu. Nah, kita udah sampai Oma. Gerejanya besar banget. Rapi ya. Tidak diizinkan masyarakat untuk masuk loh. Hanya untuk turis, bayar juga. Coba inget nggak tadi tour leader cerita apa tentang gereja ini? Ayo kita masuk ya. Oma, gerejanya besar dan keren sekali ya. Wow, besar banget ya. Pak supir coba lihat tuh. Ada void-nya. Wow, Gede ya, ada besar berapa ya. lantai ya? Ternyata bertingkat-tingkat loh Pak supir. Cantik sekali bangunannya. Wah, ternyata ini toh yang tadi diceritakan tour leader. Iya, Ada grota di sini. Iya, ada grotto. Apaan sih grotto? jadi masih ingat nggak mengapa gereja ini dibangun? Ingat Oma. Ayo, Ingat Ingat? dong. Tempat ini diyakini bahwa waktu itu malaikat turun atas Maria dan mengatakan kalau misalnya perawan Maria akan melahirkan seorang juru selamat. iya. Jadi tempat ini sangat dijaga dan dipelihara. Makanya sangat terkenal di Nazaret tempat ini. Maria mengandung dari Roh Kudus. Sehingga di tempat ini banyak sekali dikunjungi oleh wisatawan dari negara-negara lain. Karena tempat ini sangat bersejarah dan ada kisah-kisah yang luar biasa terjadi di tempat ini. Oma, tadi tour leader juga bilang di sini banyak tempat-tempat bersejarah lainnya juga. Oh iya betul. Nanti kita lihat lagi ya. Yuk. Masih banyak soalnya ya. Nah, kalian memperhatikan gambar-gambar itu tidak? Iya Oma, dari tadi Ipi lagi perhatikan. Kok indah sekali ya, tapi gambarnya semua Maria dan gambar Yesus. Coba perhatikan lagi. Ya Oma, terbuat dari emas ya Oma, dan ada yang dari permata. Kata tour leader, gambar-gambar itu adalah contoh pemberian dari negara-negara lain. Tentunya sangat mahal ya Oma. Iya pastilah. Satu karya seni yang luar biasa. Ada yang terbuat dari mozaik emas. Jadi itu hadiah dari negara-negara lain ya Oma? Iya betul. Kalau tidak macet, perjalanan ke kaki Gunung Tabor tidak akan lama dari Nazaret. Apa bis kita bisa naik sampai ke puncak Gunung Tabor? Oh, kendaraan umum maupun kendaraan pribadi tidak disarankan untuk naik ke Gunung Tabor. Terus kita nanti naik apa Oma? Kalau harus jalan kaki, rasanya Oma tidak usah naik deh. Nanti Ipik tungguin Oma di restoran di kaki gunung. Ipi mau naik onta aja. Kamu mau naik onta, Ipi? Udah, oke, sopir juga tungguin Oma di bawah. Oh, tidak. Tadi Pak Supir dan Ipi tidak menyimak. Tour leader kan mengatakan bahwa semua kita akan pindah kendaraan, memakai kendaraan kecil. Sepertinya kalau lihat gambar gunungnya landai ya Oma. Oh tidak, justru gunungnya sangat curam. Coba Pak Supir lihat kembali gambar yang sudah diberikan tour leader. Terlihat berliku-liku kan? Jadi drivernya harus orang lokal di sini yang menguasai medan. Ya Oma betul, nggak cuma menguasai medan, tapi harus kondisi kendaraannya juga prima. Rem paling penting tuh, harus prima. Wah, jadi serem ah. Serem juga ya Oma. Ayo, kita doa. Dari gambar ini kita melihat bahwa gereja Transfigurasi terletak di paling puncak loh Oma. Oh iya benar, lahannya juga tidak terlalu besar. Oleh karena itu kendaraan dilarang parkir di puncak gunung itu. Aduh lega ya Oma, tadi perjalanannya demikian mengerikan.
Puji Tuhan sekarang kita sudah sampai. Iya, kalau drivernya bukan penduduk lokal, wah bahaya juga. Ya ampun, lega deh. Tadi Ipi takut banget. Yuk kita turun. Ayo kita masuk, biar nggak kedinginan. Ini angin kencang sekali loh. Yo makan kita di puncak gunung. Ipi juga kedinginan loh. Oma, gerejanya bagus sekali ya. Terus itu di atas juga ada lukisan. Terus Wow, kelihatan warnanya juga emas-emas semua. iya. Ayo kita lihat dari dekat yuk. Ayo. Wah, lukisannya indah sekali loh, seperti emas berkilauan. Wah, indah sekali ya Oma. Tuh lihat tuh Oma. Wah, Kelihatan gak Oma? iya. Terus yang di tengah itu Tuhan Yesus bukan Oma? Iya, Pak supir lupa ya. Menurut Alkitab itu Tuhan Yesus. Elia, Nabi Elia. Oh jadi yang di tengah itu bukan Tuhan Yesus tapi itu Elia. Gimana sih? Bukan. Pak supir lupa ya. Yang di tengah itu Tuhan Yesus. Oh. yang bawa loh batu itu Nabi Musa. Yang satunya Nabi Elia. Oh. Coba deh kamu baca Markus 9 ayat 2. Coba ya. Markus 9 9 ayat 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Oma, jadi yang dimaksud gunung yang tinggi tuh ini. Iya betul. Tuhan dan murid-muridnya berjalan naik ke bukit ini, ke gunung ini. Dulu belum ada kendaraan bermotor. Jadi sebenarnya apa ya inti dari kisah Yesus berubah wujud. Nah, Bapa di surga sedang memuliakan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus mati sengsara di kayu salib. Tuh. Jadi Tuhan dipermuliakan ya Oma ya? Sebelum di kayu salib. Iya, betul. Ada 3 ruang loh di gereja ini. Oh iya. Ayo, kalau gitu kita kembali ke mobil ya. Jadi hari ini tujuan wisata terakhir kita hari ini adalah menuju ke Kana. Wah, tempat mujizat pertama diadakan air menjadi anggur. Iya, betul sekali. Rasanya perjalanan ke Kana tidak terlalu lama ya. Ayo kita masuk ikutin tour leader. Kita ngikutin tour leader. Nah ini jalan menuju gereja Kana. Oh. Yang di sebelah kanan itu toko souvenir. Nah itu banyak tuh. Itu jajaran toko souvenir yang jual-jual toko souvenir. Nah nanti kalau mau beli bisa. Nah kalau yang di kiri ini gereja bukan Oma? Iya, nah, ini gereja. Oh. Gereja Kana di sini sebelah sini. Ya udah, yuk kita masuk ya. Oke. Ini gerejanya loh, apakah kita bisa masuk? Wih, keren. Wah, sepertinya lagi ada misa ya. Ya udah, yuk kita ngintip sebentar ya. Yuk. Shh, jangan berisik ya. Ada misa. Itu di atas mimbar ada beberapa gentong. Itu lihat hanya untuk memperingati bahwa di sini tempat di mana Tuhan Yesus membuat mujizat air menjadi anggur. Oh iya. Oma, katanya masih terdapat peninggalan batu-batu
dan tempayan yang dipakai saat itu. Ayo kita lihat ya. Nah, itu dia tempayannya. Juga batu-batuan peninggalan. Oh, Oma, lihat ini. Nih, gereja ini dibangun di atas batu-batu peninggalan bersejarah tanpa merusak batu-batu bersejarah itu loh. Oma, lihat ini. Oma, kita dipanggil tour leader untuk kumpul di satu ruangan di samping gereja. Oh, kita mau ibadah di sana ya? Ayo kita ke sana, kita mau mendengarkan pesan Tuhan di gereja Kana ini. Oh, kita mau ibadah di sana. Iya, ayo kita ke sana. Kita dengarkan ya apa pesan Tuhan di gereja ini. Shalom, Oma dan Opa, Bapak, Ibu, serta semua pemirsa yang saat ini sedang menonton di channel YouTube kami. Puji Tuhan ya, hari ini kita boleh berada di Gereja Kana ya. Di sini lokasinya Gereja Kana di mana Tuhan membuat mujizat air menjadi anggur ya. Oma dan Opa, Bapak, Ibu, ini luar biasa. Hari ini kalau ditanya apakah ini tempat asli di mana Tuhan membuat air menjadi anggur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, kita tidak mempermasalahkan tempatnya. Tapi satu hal, kalau kita boleh berada di tanah perjanjian, kita boleh berada di sini ya, di mana gereja air, mujizat air menjadi anggur. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, kita nggak usah masalahin tempatnya genuine nggak sih, tempatnya asli nggak sih. Tapi yang kita mau belajar di tempat ini adalah di mana Tuhan mengadakan mujizat, dan saat ini kita juga mau berdoa. Tuhan, setiap kita yang perlu mujizat Tuhan, kita sama-sama mengaminkan. Tuhan, kalau Engkau membuat mujizat di Kana dulu ya, Engkau juga masih Allah yang sama, yang membuat, yang mampu, yang dapat membuat mujizat saat ini. Nah, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, yuk sebelumnya kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa Surgawi, saat ini hamba-Mu di lokasi Gereja Kana. Bapa, kami percaya anugerah-Mu sempurna atas kami. Terima kasih untuk waktu yang Engkau berikan pada kami, sehingga kami boleh belajar mendengarkan firman-Mu tentang mujizat air menjadi anggur. Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi setiap Oma dan Opa, Bapak, Ibu, serta semua pendengar channel YouTube ini. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan ya, firman Tuhan katakan ya, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea. Jadi di daerah Galilea ya, Tuhan dipanggil Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan. Apa yang terjadi ya? Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku? Ya, saatku belum tiba. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita boleh belajar firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Pada saat itu, kondisi saat itu adalah di mana saat itu sedang ada perjamuan kawin. Artinya orang sedang hajatan gitu ya, seneng ya. Tetapi apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi ketika banyak tamu datang, bahkan Tuhan Yesus bersama rombongannya ya. Kalau Tuhan Yesus bersama rombongan berarti paling sedikit 13 orang, dikatakan Ibu Yesus tambah Maria, sekitar 14 orang gitu ya kira-kira ya, minimal itu ya. Itu rombongan minimal ya. Nah, banyak, belum lagi tamu-tamu yang lain, begitu banyak tamu yang datang. Dan apa yang terjadi saat itu? Ya, saat itu terjadi bahwa anggur itu, mereka kehabisan anggur. Tentu saja sebagai tuan rumah sangat sedih dan akan malu bila anggurnya kurang ya. Nah, terjadi masalah yang cukup besar ya. Tapi apa yang terjadi?
apa yang Ibu Yesus lihat ya, apa yang Maria lihat dan apa yang terjadi sehingga Tuhan bisa membuat air menjadi anggur. Saat ini mungkin kita juga mengalami, Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang dikasih Tuhan. Ketika kita sama-sama menonton channel YouTube ini saat ini, mungkin kita juga mengalami masalah yang cukup besar ya. Mungkin mengalami melihat anak-anak kita, rumah tangganya mulai goncang-gancing ya. Kemanisan yang dulu pernah dirasakan anak-anak kita menjadi pudar. Atau bahkan di dalam rumah tangga kita sendiri, kita mengalami manisnya rumah tangga itu mulai pudar, mulai habis ya. Ini masalah besar di dalam satu rumah tangga. Nah, mungkin masalah-masalah lain juga terjadi, tapi kita mau melihat ya. Kita mau melihat apa yang dilakukan Tuhan, apa yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, sehingga air itu menjadi anggur, sehingga mujizat Allah boleh terjadi. Saat ini kita berada di tempat ini, kita berdoa. Kita semua berdoa, Tuhan, biarlah apa yang Engkau sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu, air menjadi anggur. Saat ini kami juga boleh mengalami air menjadi anggur ya. Nah, firman Tuhan menjelaskan nomor satu yang harus kita lakukan adalah kita sadar ya. Kita mengakui bahwa kita kehabisan anggur. Banyak rumah tangga yang tidak mengakui bahwa mereka kehabisan anggur. Mereka hanya cuek dan mereka menutupinya dengan hal-hal lain. Menutupi dengan mereka bekerja keras, mereka banyak keluar, mereka foto-foto di Instagram seolah-olah mereka happy family. Tetapi sesungguhnya anggur itu sudah habis. Tapi saat ini kita mau belajar. Kita mengakui di hadapan Tuhan. Nggak di hadapan manusia loh, kita mengakui di hadapan Tuhan. Ya. Seperti Ibu Yesus ketika dia sadar, ya, dia sadar bahwa anggur itu habis. Mereka kehabisan anggur. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Dia langsung pergi ke Tuhan Yesus dan dia mengakui, ya, Tuhan, yang terjadi adalah anggur itu habis. Sadar dan menyadari dan mengakui di hadapan Tuhan. Artinya apa? Artinya bahwa kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Kita nggak tutup-tutupin di hadapan Tuhan. Dan kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengakui Tuhan, anggurnya habis. Artinya apa? Aku mengandalkan Engkau sepenuhnya Tuhan. Aku tidak mengandalkan yang lain, tidak mengandalkan kekuatan yang lain, tapi sepenuhnya aku mengandalkan Engkau Tuhan. Ungkapkan apa yang terjadi dalam rumah tangga kita atau rumah tangga anak cucu kita ketika kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mulai kehabisan anggur. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi? Ketika Tuhan berkata, saatku belum tiba. Ya. Di situ Tuhan sedang mengajar apa? Tuhan sedang mengajar banyak hal. Kita nggak tahan. Sepertinya udah kepengen cepet-cepet buru-buru mujizat itu terjadi. Tuhan, masalahnya mendesak Tuhan. Tuhan buat mujizat. Kita kadang-kadang marah atau mendesak-desak Tuhan. Tuhan buat mujizat sekarang Tuhan, saat ini. Tapi Tuhan sedang mengajar, waktuku belum tiba. Saat itu juga Maria juga ketika Tuhan berkata kepada Maria, waktuku belum tiba. Mungkin Maria juga bertanya-tanya, aduh, tunggu-nunggu apa lagi gitu ya. Tapi saat ini ketika kita mau belajar, kita mau sadar, ya. Tuhan sedang mengajar supaya kita bersabar. Tuhan sedang mengajar supaya kita tidak mengambil jalan pintas. Ketika kok enggak bikin mujizat? Tuhan kok enggak berbuat sesuatu?
Mungkin kalau nggak sabaran, mungkin ambil jalan pintas dengan pergi ke orang-orang pinter atau ke seberang sana atau gimana ya. Mulai atau gono gini atau, tapi Tuhan sedang mengajar bersabar. Waktuku belum tiba. Kalau Oma dan Opa, Bapak Ibu saat ini sedang berada di dalam satu kepepet, berada di dalam satu masalah yang besar, berada di dalam satu kekurangan anggur, kita mungkin berteriak, Tuhan, Tuhan. Tetapi saat ini Tuhan mengajar kita, waktuku belum tiba. Sabar ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik ya. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan yang terindah bagi kita ya. Jadi kita nggak perlu sampai marah-marah pada Tuhan, jengkel, marah-marah, buru-buru. Tapi Tuhan berkata, aku tahu rancangan yang ada padaku tentang dirimu. Aku tahu, Tuhan katakan, aku tahu. Kapan aku harus bertindak, aku tahu. Jadi kita mau nantikan Tuhan bertindak. Kita nggak buru-buru, nggak cepet-cepet. Izinkan Tuhan bertindak sesuai dengan rancangan Tuhan. Kemudian yang ketiga, ya, Maria berkata kepada karyawan-karyawan di tempat itu, lakukan apa yang Tuhan katakan padamu. Artinya Maria sedang mengajar untuk kita taat. Taat aja, taat. Tuhan mau ngomong apa, Tuhan suruh kita apa, taat aja. Mungkin mustahil di hadapan kita, mungkin aneh-aneh di hadapan kita. Tapi kita mau rendah hati. Mau rendah hati, Tuhan, aku mau rendah hati. Aku mau mengikuti setiap pimpinan dan tuntunan Tuhan atas kehidupanku. Mungkin melalui firman Tuhan yang kita baca. Mungkin melalui firman Tuhan atau visi misi yang di gereja lokal kita. Nah, kita harus mengikuti pimpinan Tuhan. Taat aja, taat, pokoknya taat aja. Kita nggak ngeyel, tapi kita mau taat. Karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang omnipoten. Artinya Allah yang sanggup melakukan apapun juga. Yang sanggup membuat jalan di padang gurun. Membuat sungai-sungai di padang belantara. Nggak masuk akal. Ya udah, kita taat aja. Selain taat, ya, apalagi yang harus kita lakukan? Kita harus bertindak. Firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan itu sama dengan nol. Ya. Itu dosa, iman tanpa perbuatan. Tetapi kita, yang keempat adalah kita lakukan. Kita belajar untuk beriman dan kita lakukan. Ya. Karena firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi kita mau lakukan. Ketika Tuhan berkata, siapkan tempayan. Mungkin karyawan di situ, ngapain tempayan? Tempayannya, ya ada sih tempayan, tapi buat apa gitu? Dia pikir Tuhan akan bikin sulapan atau gimana gitu. Ya. Atau Tuhan membuat memberikan uang untuk membeli anggur atau gimana? Tapi Tuhan berkata siapkan tempayan yang besar, ya. Yang cukup untuk menampung. Artinya apa? Tempayan. Yang saya dapatkan tempayan bicara tentang apa? Tempayan adalah wadah. Ya. Artinya hati kita. Siapkan hati kita untuk mujizat boleh terjadi dalam hidup kita. Jadi hati kita jangan dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang lain-lain. Dengan tipu muslihat iblis. Tapi kita mau siapkan hati kita untuk Tuhan boleh berkarya, untuk Tuhan boleh mengadakan mujizat di dalam hidup kita. Siapkan tempayan. Dan tempayan itu tentu saja tempayannya bersih, nggak kotor. Ya. Kalau disiapkan tempayan yang kotor, akan bercampur aduk. Oleh karena itu,
Mari kita siapkan hati kita yang bersih, hati kita yang murni. Kita tidak mendua hati, tapi hati kita yang terus memandang Tuhan, bahwa Dia Allah yang sanggup. Hati yang tulus kepada Tuhan, hati yang murni, tempayan, wadah yang murni untuk Tuhan bikin mujizat. Kemudian apalagi yang Tuhan suruh? Cidoklah air, masukkan ke dalam tempayan. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, air berbicara tentang firman. Air berbicara tentang sesuatu yang Tuhan mau taruh di dalam hidup kita. Yang menghidupkan, air yang menghidupkan. Gak lain, gak bukan, yaitu firman Tuhan. Isi hidup kita, isi tabung, tempayan, wadah kita dengan firman Tuhan. Full, gak separuh, gak 3/4, tapi full firman Tuhan. Ketika itu Tuhan berkata, cedok dan berikan kepada pemimpin pesta. Saat itu mujizat terjadi. Kita nggak tahu kapan, tapi Tuhan berjanji Tuhan akan mengadakan mujizat yang sama, air menjadi anggur, dalam kehidupan Oma dan Opa, Bapak Ibu pemirsa, serta kehidupan saya. Jadi, Bapak dan Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, kita mau lihat apa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan. Nomor 1, kita harus akui di hadapan Tuhan, sadar dan akui bahwa kita perlu mujizat. Yang kedua, kita harus sabar, karena waktu Tuhan adalah waktu yang tepat, yang terbaik. Berikutnya, kita harus taat, melakukan. Kemudian kita harus lakukan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Oleh karena itu, apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita lakukan. Siapkan hati, siapkan wadah untuk mujizat terjadi. Isi hidup kita dengan firman Tuhan. Saat ini firman Tuhan sudah ditaburkan. Jangan mendua hati, tapi percaya. Air akan menjadi anggur karena mujizat yang Tuhan adakan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, Oma dan Opa, Bapak Ibu yang merasa, yang perlu mujizat air menjadi anggur. Yuk Bapak dan Ibu, angkat kedua tanganmu. Oh, ramata sakata karayara lama sekenata karayara lawa yara lawa syana. Kinata kara lama hayara lawa sekena mata kara lama yara lawa yara lawa yara. Ambil tempayan itu. Artinya siapkan hidup Oma dan Opa, Bapak Ibu. Oh, siapkan hidup Oma, Bapak Ibu untuk mujizat Allah terjadi. Siapkan dalam nama Yesus. Oh Tuhan, kami siapkan hidup kami. Oh, kami bersihkan hidup kami. Kami gak mau mendua hati, tidak ada yang kotor dalam hidup kami. Untuk kami terima mujizat Tuhan. Oh, ramata syekera lapayara lawayara lawayara. Berfirmanlah kepada kami. Isi kami mau isi hidup kami dengan firman Tuhan. Sehingga, kami percaya. Oh, firman Tuhan itu menjadi mujizat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Oh, terima dalam nama Yesus. Berubah air itu menjadi mujizat, menjadi anggur dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu, menyampaikan isi hatimu. Oh, terima kasih Bapak Surgawi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya Oma dan Opa, hari ini, ya hari keempat ini, kita berada di Kana, gereja Kana. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah di gereja Kana. Mari kita akan sama-sama melanjutkan perjalanan ini bersama rombongan Ipi dengan Pak Sopir serta Oma. Nggak lupa nanti beli anggur Kana ya. Yuk Oma dan Opa, sampai ketemu ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah selesai Oma
Iya. Jangan lupa ya beli anggur, Iya, iya. oleh-oleh ya. Oma tenang aja, ntar Pak Sopir yang bawain. Beres. Buat Pak Sopir. Ayo kita ke toko souvenir ya. Yuk. Yuk kita beli anggur yang banyak. Wah, bersyukur ya kita ya. Kita punya kesempatan untuk mengunjungi Israel. Banyak sekali Tuhan melakukan, Tuhan bicara buat kita. Pak Sopir sangat bersyukur. Lewat Oma, Pak Sopir bisa ke Israel. Makasih banyak ya Oma. Sama-sama. Aduh, Tuhan itu luar biasa loh Oma. Iya. Meskipun Ipi tidak punya apa-apa, tapi Ipi bisa pergi ke tanah perjanjian, tanah Israel. Makasih ya Oma. Sama-sama. Makasih, Kalian Oma. sudah menemani Tuhan selalu Oma. memberkati Oma. Ya. Oma dan Opa, kita sudah menikmati drama perjalanan ke Yerusalem. Nanti ada episode selanjutnya ya Oma dan Opa. Ditunggu, jangan lupa. Tuhan Yesus memberkati. Hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala. Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, hari ini lelah sekali ya, dari pagi tadi ya. Oh, kita terus dari satu tempat ke tempat lain, kita terus melihat, kita terus melanjutkan tur ini. Bapak dan Ibu, kita sudah sampai kami semua sudah sampai, dan tim dan rombongan sudah sampai di hotel ya. Sebentar kami akan beristirahat, kita akan melanjutkan perjalanan kita esok hari ya. Sampai ketemu pada channel YouTube yang berikutnya, episode jalan-jalan ke Israel yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.